Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Apa sih itu tayamum? Ya, tayamum adalah membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan debu yang suci. Tayamum itu perintah dari siapa ya? Tayamum itu perintah dari Allah. Kalau kita tidak ada air, kata Allah, untuk sholat, kita bisa menggantinya dengan tayamum. Ada dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Oke, hari ini kita akan belajar tentang syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum yang pertama adalah dalam perjalanan. Contoh, Bu Anis lagi mau ke Jakarta naik mobil karena di tolnya macet banget dan Bu Anis tengah-tengah tol. Nah, Bu Anis boleh bertayamum dan mengerjakan sholat di dalam mobil. Yang kedua, sakit. Apa semua sakit kita boleh tayamum? Contoh, kita lagi batuk, terus kita lagi bersin, kita boleh bertayamum? Tidak semua sakit boleh bertayamum. Contoh, Bu Anis habis operasi tangannya. Karena tangan Bu Anis habis dioperasi, kata dokter nggak boleh kena air. Nah, karena tangannya Bu Anis tidak boleh kena air, maka Bu Anis boleh bertayamum. Lanjut, masuk waktu sholat. Karena udah terdengar azan zuhur, tapi air di rumah Bu Anis masih belum menyala. Dan Bu Anis tidak ada air lagi di rumah selain untuk minum. Nah, karena Bu Anis tidak ada air, maka Bu Anis boleh bertayamum saat waktu azan berkumandang dan langsung mengerjakan sholat zuhurnya. Yang keempat, tidak ada air. Tadi di rumah Bu Anis sumurnya lagi kering banget, gak ada air. Ada air hanya untuk minum. Jadi Bu Anis boleh bertayamum. Yang kelima, terhalang menggunakan air. Ada penghalang nih, ada yang ngejagain di sumber air. Contoh, Bu Anis mau ke sungai untuk mencari air untuk Bu Anis berwudu. Karena di dekat sungai itu ada para buaya, banyak banget buayanya di pinggir sungai. Jadi Bu Anis walaupun ada air di sungai, tapi Bu Anis tidak bisa mendapatkan air di sungai. Jadi Bu Anis boleh bertayamum. Lanjut, yang keenam, airnya tidak cukup. Tadi di rumah Bu Anis airnya cukup untuk minum aja. Karena airnya cuma sedikit dan cukup untuk minum aja, kalau Bu Anis pakai untuk wudhu, nanti Bu Anis nggak akan minum, Bu Anis akan kehausan. Jadi Bu Anis boleh bertayamum. Dan yang terakhir adalah debu yang suci. Apakah semua debu itu bisa dipakai untuk tayamum? Tidak, hanya debu suci yang bisa kita gunakan untuk tayamum. Contoh, Bu Anis lagi ada di mobil, tadi mau ke Jakarta. Di mobil tersebut ada adiknya Bu Anis, dia masih suka ngompol. Karena masih suka ngompol, di kursinya bekas dia kena ompol di kursi mobilnya. Karena dia sudah terkena najis, maka Bu Anis tidak bisa bertayamum dekat kursi adik Bu Anis. Maka apa yang Bu Anis lakukan? Cari tempat lain yang tidak ada bau, terlihat bersih, maka Bu Anis boleh bertayamum di tempat tersebut. Artinya debu di situ adalah bersih dan suci.
Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang rukun tayamum. Apa sih itu rukun? Rukun adalah perbuatan yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka tayamumnya batal atau tidak sah. Rukun tayamum ada 4. 1. Membaca niat tayamum. Kalian udah pasti hafal dong niat tayamum. Nawaitut tayamuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah. Tidak membasuh karena tidak menggunakan air. Mengusap wajah sama seperti wudhu, dari atas sampai bawah semua bagian muka harus terkena debu. Yang ketiga, mengusap tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib atau berurutan, tidak boleh diacak. Contoh, Bu Anis mau tayamum tapi basuh muka dulu, mengusap muka dulu. Niatnya nanti aja deh belakangan. Nah, itu tidak boleh, maka tayamumnya batal. Lanjut, sunat tayamum. Apa sih itu sunat tayamum? Sunat tayamum adalah perbuatan yang dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, maka tayamumnya tetap sah. Sunat tayamum ada 3. 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Yang ketiga, al-muwalah atau beriringan, sama seperti di rukun tayamum. Contoh, Bu Anis lupa gak baca basmalah sebelum tayamum. Tayamum Bu Anis maka tetap sah. Lalu membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu akan membatalkan tayamum, seperti buang angin, buang air besar, buang air kecil, pingsan, dan lain-lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, ditemukannya air. Ternyata saat Bu Anis berjalan mencari sungai tadi ada buaya. Bu Anis berjalan lagi ke tempat lain, ternyata ada sumur. Karena Bu Anis sudah bertayamum dan tiba-tiba menemukan sumur yang banyak sekali airnya, maka tayamum Bu Anis menjadi batal. Yang ketiga, hilangnya penghalang. Nah, tadi contoh di sungai tersebut ternyata buaya-buayanya sudah pada pergi. Mereka sudah berenang pergi jauh, maka tayamum Bu Anis menjadi batal. Nah, sekarang apa sih manfaat tayamum? Manfaat tayamum yang ke-1 adalah dapat menggantikan wudhu dan mandi besar. Yang kedua, melatih diri untuk memilih hal yang suci dan bersih dengan hal yang tidak suci. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan ibadah seperti sholat dan tawaf. Hikmah tayamum apa? Ada yang tahu nggak? Hikmah tayamum yang pertama, dapat menyucikan diri. Yang kedua, bersyukur dengan syariat yang Allah berikan tidak memberatkan umat Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu bersyukur. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan.